warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmi Megawati, NIM 2223140152, Prodi Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam tokoh Abu Yusuf. Siapakah sih Abu Yusuf? Abu Yusuf Yakabun bin Ibrahim bin Habib al-Asri lahir di Kufa, Irak pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Beliau adalah Ketua Mahkamah Agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadis, sejarawan, sastrawan, seorang teolog di Irak, dan juga sahabat sekaligus murid dari Abu Hanifah. Beliau membantu menyebarkan pengaruh mazhab Hanafi hukum Islam melalui tulisan-tulisannya dan posisi pemerintahan yang dipegangnya. Juga menjabat sebagai hakim kepala Qadi Al-Qudat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Kharaj, sebuah risalah tentang masalah perpajakan dan fiskal negara. Selanjutnya, karya-karya Abu Yusuf. Pertama, Al-Jawami. Kitab tersebut memuat tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan. Yang kedua, Ar-Rad ala Sital al-Auza'i. Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Abu Yusuf tentang beberapa hukum Islam yang merupakan himpunan dari beberapa praktikan dan sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza'i seputar perang jihad. Yang ketiga, Al-Atsar merupakan sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya. Yang keempat, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Abi Lailah merupakan kitab yang membahas tentang perbandingan yang mengemukakan pendapat Imam Abu Hanafi dan Abi Al-Lailah serta perbedaan pendapat mereka. Yang keenam, Adab Al-Qadi merupakan kitab yang memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Yang enam, Al-Kharaj merupakan kitab yang memuat tentang banyak masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena sosial. Kitab ini merupakan kitab yang paling populer dari karyanya yang lain. Di dalam kitab Al-Kharaj ini, beliau menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintah, dan musyawarah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam kitabnya Al-Kharaj yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapat, dan pembelanjaan publik. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu pertama, charging a justifiable minimum, harga minimum yang dapat dibenarkan. Yang kedua, no oppression of taxpayers atau tidak menindas para pembayar pajak. Yang ketiga, maintenance of healthy treasure atau pemerintah harta benda yang sehat. Yang keempat, benefiting both government and taxpayers atau manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak. Yang kelima, choosing between alternative policies having the same effect on treasure atau preferring the one that benefits taxpayers atau pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Pemikiran ekonomi pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pertama, kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Yang kedua, fasilitas infrastruktur. Yang ketiga,
pengadaan barang publik. Yang kedua, teori perpajakan. Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Ada dua argumen Abu Yusuf dalam menentang sistem misaha. Yang pertama, adalah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah. Yang kedua, tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Yang ketiga, mekanisme harga. Fenomena barang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah jika terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi. Sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva demand. Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad, ada beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yaitu pertama, menggantikan sistem wazifa dengan sistem mukosoma. Yang kedua, membangun fleksibilitas sosial. Yang ketiga, membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Yang keempat, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Selanjutnya, latar belakang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Latar belakang pemikiran beliau tentang ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal, muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini terlihat dari peraturan sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya. Kemudian faktor eksternal, adanya sistem pemerintah yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Beliau tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan aturan sosial seperti itulah, Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi Al-Kharaj. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf, yaitu dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, beliau menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diterapkan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk campur tangan atas proses ekonomi, sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijakan umum. Selanjutnya, sistem ekonomi Abu Yusuf. Sistem ekonomi yang dilakukan Abu Yusuf adalah suatu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat dan didasarkan pada Al-Quran, hadis, maupun landasan-landasan lainnya. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Beliau selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Model pemikiran dari Abu Yusuf adalah bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal yang berkenaan dengan pendapatan negara. Dengan pemikiran seperti ini, adalah dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi. Karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Selain mendapat kesejahteraan di dunia, kita juga mendapat kesejahteraan di akhir. Itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.